Baru berapa orang? 9. Kurang semangat nampaknya nih ya. Ini materi kuliah metafisika ketuhanan ya. Kuliah bersama ya. Kulber ya. Iya, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sambil nunggu teman-temannya masuk. eh, Kita buka aja dulu ya. Ya kita cepet 10 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya. Salam sejahtera, salam sehat, salam apa namanya? Salam selamat untuk kita semua. Ya. Pertama-tama sambil menunggu teman-temannya kita buka saja. Mari kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita mesti diberi kesempatan eh, waktu dan sehat ya untuk sama-sama hadir di dalam pertemuan pembelajaran metafisika ketuhanan. Ya. Walaupun pertemuan ini melalui media Zoom, tapi kita harapkan bersama ya sama-sama sepakat ya, tidak mengurangi nilai-nilai pembelajaran ya. Oleh sebab itu semua mahasiswa mahasiswinya agar tampil di live media dunia ya. Nah, pertemuan kita ini ada 8, tapi materinya itu pertemuannya sebenarnya ada 16 ya, termasuk MIT sama UAS ya. Kemudian kita hanya melakukan pertemuan hanya 8 kali saja ya, karena satu pertemuan itu dihitung 2 kali apa namanya, dua dua materi itu dijadikan 1 kali pertemuan, jadi 8 ya. Jadi ini hari pertemuan perdana, berarti nanti untuk 8 berarti 2 minggu, berapa ya? Seminggu, 2 bulan ya, 2 bulan, 2 bulan saja. Insya Allah materi metafisika ini akan saya sampaikan singkat padat ya. Namun kalau melihat semangat mahasiswanya ini seperti ini, nanti pembelajarannya akan kita lakukan ceramah-ceramahnya atau menyampaikan materi itu saya simpulkan 2 kali pertemuan, kemudian pada pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-8-nya kita nanti sudah diskusi aja ya. Pada pertemuan 2 nanti eh, begitulah saya mengajar supaya pembelajaran ini terjadi interaktif, jangan hanya saya saja yang ngomong-ngomong apa istilahnya sekarang presiden dibilang orang omon-omon gitu ya. Tapi kita usahakan kita diskusi ya. Saya kasih nanti tugas diskusi kelompoknya, kita bagi nanti kalau pada pertemuan 2 saya rasa udah pada masuk semua ya. Ini pertemuan perdana biasa, masih banyak yang belum hadir. Dan pertemuan kedua nanti saya bagi. Kemudian pertemuan ketiga kita udah diskusi tentang materi kuliah kita dengan judul-judul materi yang menarik ya. Eh, Kemudian apa aja itu yang pertemuan 8 kali pertemuan itu ya. Ya, ini saya buka saja apa materinya, mudah-mudahan saya kasih secara singkat supaya nanti menjadi bagian yang apa ya, yang diingat atau materinya sudah ada di dalam ini ya, di dalam portal ya. Kalau belum nanti informasikan sama saya ya.
Nampak ya materinya ya? Nampak, Pak. Iya. Nampak, Pak. Nah, jadi pertemuan pertama itu nanti sebenarnya sejarah singkat universitas ya. Ini pada udah tahu semua karena sewaktu pertemuan di apa namanya pertemuan hmm, di pengantar metafisika sudah saya sampaikan juga ya atau disampaikan dosen-dosen yang lain ya. Bahwasanya memang Pancabudi ini kuat dasarnya itu adalah eh, sekolah tinggi metafisika dulunya ya. Ini memang sebenarnya founding fathernya Recording in progress. Pancabudi ini adalah eh, seorang guru besar metafisika ya. Dan satu-satunya pembantu guru besar metafisika itu yang pakar bidang metafisika kebenaran cuma saya ya. Bukan klaim ya, tapi secara akademis ya. Kalau yang ahli-ahli itu banyak ya. Tapi secara akademis pembantu profesor itu adalah Assoc Dr. Samsudin ya. Nah, kalian beruntung juga lah bertemu dengan apa namanya pembantu para apa namanya pembantu guru besar metafisika ya. Ya insya Allah pun nanti bulan 9 ini syukur alhamdulillah guru besarnya diberikan apa diberikan pemerintah ya. Nah, kita cerita-cerita di sini ya memang saya ini hanya menyampaikan nilai-nilai pemikiran-pemikiran yang dituangkan eh, guru besar kita, Profesor Dr. Kadir Yahya itu yang sangat luar biasa ya. Eh, Bagaimana sebenarnya manusia itu domain domain manusia itu sendiri sebenarnya adalah metafisik ya. Bahwasanya alam jagat raya ini ya tunduk dan patuh kepada undang-undang fisika ya. Dan semuanya teratur tunduk kepada hukum-hukum fisika. Bumi mengelilingi matahari, ya ada waktunya, ya ada jarak yang ditempuhnya, ada kecepatan. Itu hukum-hukum fisika kan. Kemudian, nah ini kalau saya jatuhkan nih benda nih benda, ini kehidupan kita ya, benda saya jatuhkan, ya apa yang terjadi itu sebenarnya tidak terlepas dengan undang-undang fisika ya. Ada jarak yang ditempuhnya, ada kecepatannya, ada waktu, ya kan? Nah, namun manusia nggak berinteraksi sama fisika aja, ya. Memang kalau kita lihat kesuksesan dunia eh, itu hubungannya dengan fisika sangat erat ya. Tapi sebenarnya manusia tidak di situ aja. Kapan kita tahu bahwasanya manusia itu eh, tidak berinteraksi sama fisika saja. Ketika teman kita mati, ketika orang tua kita mati, meninggal ya, itu dia udah tidak bisa lagi berinteraksi sama fisika ya. Fisiknya itu menjadi eh, jadi almarhum ya. Nah, inilah nanti kita ya akan jajaki ya ya domain domain daripada manusia itu adalah metafisik ya. Bahwasanya di dalam manusia itu ada fisiknya, ada non fisiknya. Ada yang tidak tergantung dengan materi fisika, yaitu namanya rohani. Rohani itu nanti dibagi lagi dua, satu namanya ruh, satu namanya jiwa, ya. Bah ini pada kemana semua ini? Saya sendiri aja ini yang yang ngobrol. Sudah hadir berapa orang nih? Sudah hadir 14 orang. Kemudian eh, pada pertemuan dua nanti kita membicarakan
Ya, ketentuan berapa ya? Ya, diantaranya ketuhanan yang Maha Esa adalah fondasi metafisik dan spiritual bangsa. Ini menyangkut masalah banyak menyangkut masalah nilai-nilai kebangsaan ya. Nilai-nilai kebangsaan itu yang ini sudah luntur ya, di mana masyarakat Indonesia ini pada umumnya sudah kehilangan jati diri dengan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Padahal nilai-nilai luhur Pancasila itu beberapa kepala negara dunia sudah mengakuinya sungguh hebat ya. Tapi masyarakat Indonesia sendiri yang tidak mengerti dengan kehebatannya. Kalau menurut Profesor Dr. Adi Dunia ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu ya, itu itulah yang sebenarnya menjadi bagian daripada inti ya, inti eh, bahwasanya bangsa itu kalau dia Tuhannya benar ya, maka manusia yang dengan Tuhan yang benar itu akan menjadi satu power ya, satu kekuatan yang sangat dahsyat ya untuk menjadi suatu bangsa yang bisa menguasai dunia, yang bisa mempengaruhi dunia ya. Nah, itu itu sebabnya pada buku Profesor Dr. Kadirul Yahya ini ada mendarah dagingkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu ya, menjadi bagian yang sebetulnya harus menjadi bagian dari individu bangsa itu sendiri ya. Jadi manusia ini kalau Tuhannya benar, ya maka dia akan menjadi suatu rahmatan lil alamin, maksudnya rahmat bagi seluruh alam kalau dia memiliki nilai-nilai Tuhan. Nah, kalau kita lihat eh, masyarakat Indonesia bagi pelaku-pelaku negara sekarang ya, kebanyakan kalau menurut saya pandangan kacamata saya ya eh, jangan dipercaya ya. Nilai-nilai ketuhanan itu belum benar sehingga masih mau korupsi. Jadi nilai-nilai Pancasila itu pun nggak benar ya. Jadi ya untuk membangun bangsa ini dia mendahulukan eh, apa namanya? Dia mendahulukan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya. Sehingga mari kita lihat ya negara yang sebenarnya memiliki potensi yang seharusnya rahmatan lil alamin, maksudnya alam ini sebenarnya telah memberi rahmat yang besar kepada masyarakat Indonesia, tapi karena pelaku pengelolanya ya Tuhan yang tidak benar sehingga banyak dilencengkan, banyak digelincirkan oleh setan ya, sehingga banyak melakukan apa namanya kerugian-kerugian terhadap dirinya maupun terhadap negara. Saya tidak mengatakan secara frontal bahwa banyak orang korupsi semua, enggak seperti itu, tapi banyak mereka itu di diapakan digoda oleh setan ya, di, dikuasai oleh setan sehingga setan itu menguasainya untuk pribadi-pribadi itu melakukan kerugian kepada dirinya sendiri dan kerugian kepada masyarakat banyak, kemudian kerugian kepada negara. Itu enggak, itu itu pandangan metafisiknya. Bukan sambil apa, kita sambil seluruh saja lah. Tapi itulah keadaan kita sehingga eh, kebenaran saya juga di apa namanya di forum eh, apa namanya forum komunikasi nilai-nilai kebangsaan sebagai dewan pakarnya, eh, mungkin beberapa bulan kemudian akan membuat program untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan itu. Dari mana mulai dulu nanti kalau bisa mahasiswa membantu silakan saja nanti bergabung ya di FKBN. Nah, eh
Kemudian ya, stop lagi. Kemudian kita nanti masuk lagi ke ya, pada pertemuan pertama ini kena nggak hadir semua ini dulu lah ya, sabar ya. Baik, Pak. Belum. Ini sudah tadi ya. Ini udah agak gaptek gitu ya. Ya Allah, kok asik itu aja yang terbuka nih. Ya, termasuk konsep kepercayaan ini nanti sedikit sekali ya, bahwasanya memang Indonesia ini eh, agama sebelumnya itu kan Indonesia ini banyak agamanya itu adalah agama kepercayaan ya. Dan sampai sekarang ada ya, walaupun sebagian dia sudah beragama sekarang beragama Islam, mungkin agama Kristen, agama Katolik ya, tapi masih ada juga yang kepercayaan ini, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa ini, yang masih juga banyak dianut oleh sebagian daripada umumnya dari Jawa. Oke, kemudian juga nanti kita masuk ke ya titik temu ya metafisika ketuhanan ini dengan Pancasila dalam perspektif agama. Jadi memang eh, bukan kita belajar Pancasila ya, tapi kita belajar daripada sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa, untuk menjadi bagian yang kita terapkan nanti kalau bisa ini penerapannya adalah praktek ya apa dengan metodologinya. Kalau mau yang praktek nanti praktek. Kalau yang enggak jadi masalah, enggak dipaksakan. Jadi itu nanti sampai 7 kali pertemuan kita ada 7 kali. Sorry ya, karena kita 8 pada pertemuan keempat kita udah meet. Pada pertemuan ke-8 kita udah UAS. Ya, atau UASnya kalau diperintahkan untuk dimasukkan ke portal, kalian tinggal nunggu tanggal portal, itu nanti tergantung sama panitia. Ya, biasanya kuliah bersama ketergantungannya sama instruksi-instruksi dari apa namanya bagian daripada eh, yang panitianya ya dari panitia pelaksana kuliah bersama. Sebentar saya stop dulu. Udah cukup 10 menit tadi ya.